pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam kasta. Sekarang kami berada di Desa Prakerjaya. Di sini saya bersama Kapokan Rukun. Luas lahan di sini cuma 1 hektar, itu bisa menghasilkan sangat memuaskan kalau dibilang dengan gaya tumpang sari. Di sini kami juga datang sini sangat semangat sekali melihat perkembangan di sini dari Kapokan Rukun Makmur. Ya, juga bisa dicontoh oleh petani-petani yang lain, khususnya di Kecamatan Pamenang di sini bisa mencontoh di Kapokan Rukun Makmur. Di sini dia budidaya buah naga, bisa tumpang sari, bermacam-macamnya. Bisa penghasilannya sudah penghasilan dari buah naga, ini bisa cabai juga lagi, dari kacang tanah, terus bisa terung juga. Di sini di sela sini untuk pakan sapi, Pak ya. Nah, untuk pakan sapi, dari kotoran sapi bisa jadikan pupuk untuk tanaman di sini. Tumpang sari lagi rumput-rumput pakan sapi. Nah, baik itu dari saya, sekian. BPP Pamenang mengunjungi Kapokan Sari Rukun Makmur, nah, Desa Prakerjaya. Di sini Kapokan membudidayakan buah naga, kemudian ditumpang sari dengan cabai, terus ada lagi okra, ada juga tanaman kacang-kacangan gitu. Menjadi uniknya di sini yaitu buah naga ditumpang sari dengan cabai. Ada juga okra di situ. Nah, biasanya okra itu banyak ditemukan di Pulau Jawa, tapi saat ini saya menemukan di Desa Prakerjaya. Setelah kita ukur tadi untuk keasaman tanahnya di sini cukup netral, ada di angka 4-5 pH-nya gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk tip-tip budidaya buah naga tumpang sari cabai ini bisa dijelaskan sama Ketua Kapotannya, Pak Sukirman. Nah, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak sekalian dari BPP Pamenang yang sudah berkunjung di lahan kami. Tentunya di sini kami sangat senang sekali dengan ada kunjungan bapak-bapak sekalian, bapak-bapak yang saya hormati. Di sini kami menanam buah naga, tentunya ada beberapa perhitungan di sini karena lahan kami ini istilahnya cukup nggak begitu luas karena cuma 1 hektar. Jadi kami perhitungan dengan buah naga, insya Allah hasilnya juga bisa lumayan ya, intinya seperti itu. Kalau dihitung dengan tanaman sawit mungkin cuma 100 batang, tapi kalau dengan buah naga ini bisa sekisaran 1000 batang. Dan ini bisa dihitung kalau dalam 1 batang aja sudah bisa menghasilkan kisaran 5 kg. Ini bapak-bapak sekalian bisa menghitung berapa penghasilan buah naga tersebut, karena bapak-bapak ketahui bahwa harga buah naga untuk di kisaran Kota Merangin dan sekitarnya tidak kurang dari 15.000. Jadi penghasilan bisa per kilogram. Jadi bisa menghitung sendiri berapa produksi buah naga. Tentunya buah naga ini juga nggak begitu sulit dalam perawatannya, jadi bapak-bapak bisa melaksanakan atau meniru penanaman buah naga. Dan mungkin di sini kami juga sudah disampaikan tadi bisa ditumpang sari dengan cabai. Kemudian karena ini kita mengandalkan pupuk organik, tentunya ada istilahnya kan hubungan timbal balik antara kotoran sapi dengan tanaman tersebut. Makanya juga kami tanaman odot di sini sebagai tanaman untuk pakanan sapi. Saya rasa itu aja dulu yang perlu saya sampaikan kepada bapak sekalian. Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinnya berapa bulan sekali Pak untuk Jadi kalau untuk buah naga ini pupuknya kita mengandalkan pupuk organik. Pupuk organik ini bisa kita lakukan 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Untuk kimianya? Kimianya kita nggak begitu banyak, untuk penambahan aja paling-paling kisaran 1/4 atau 3
sudah sampai setengah kilo per batang, atau setengah kilo bisa untuk 2 batang atau 3 batang. Sangat sedikit sekali untuk pupuk kimia. Yang jelas di sini pupuk organik sebagai pupuk utamanya. Pupuk utama. Ya. Pupuk organik itu sendiri diolah ulang atau dari hasil ternak kandang atau gimana kira-kira Jadi pengaplikasiannya? kebetulan pupuk organik ini kami olah, kebetulan sapi juga kami ada sendiri, jadi kami olah. Ya alhamdulillah juga kami olah ini dengan menggunakan alat mesin, sehingga mungkin nanti Bapak bisa melihat hasil dari pengolahan pupuk organik tersebut. Kebetulan kemarin kami sudah mengadakan pengolahan. Jadi untuk produksi pupuk kami sendiri, pupuk organik itu dalam 1 bulan tidak kurang dari 1 ton. Hanya untuk pemupukan buah naga ini saya rasa sangat mencukupi. Oke, kalau untuk cabenya sudah mulai panen Pak ya, kira-kira sudah berapa kali panen besarnya Pak? Kalau untuk panen besar ini untuk 2 kali panen besar. Jadi ini kan sebagai tanaman tambahan gitu kan. Jadi bukan tanaman pokok. Jadi namun ya sangat lumayan karena dengan tanaman cabai dengan harga yang saat ini cukup lumayan kan gitu. Yang jelas bisa menopang ya Pak. Ya bisa menopang lah untuk ekonomi yang jelas kan gitu. Harganya berapa sekarang cabai? Kalau kemarin 30.000 per kilo, mungkin kalau sekarang ini dengar-dengar kisaran 20.000 per kilogram. Kalau untuk buah naganya sekarang ini 20.000 per kilogram. Ini di tingkat kalau pengedar bisa 40.000 sampai 30.000 sampai 40.000. Kalau untuk pelopernya 20.000 per kilogram. Oke. Jadi di lahan yang hanya 1 hektar ini Gapok Tani kita bisa mengolah beberapa jenis komoditi. Yang utamanya mereka membudidayakan buah naga yang harga di kisaran untuk saat ini di harga 20.000 Pak ya. Iya. 20.000. Itu pun harga sangat fluktuatif, kadang ada bisa naik, kadang turun gitu kan. Tergantung kondisi lah. Untuk kondisi saat ini yang saat ini terjadi wabah yang kita semua tidak inginkan, tapi untuk harga masih bisa di angka sekian, itu artinya masih dalam harga stabil lah Pak ya. Iya. Yang jelas masih Bagus lah, masih bagus, itu masih bisa untuk menopang penghasilan. Itu untuk utamanya. Kemudian yang kedua untuk cabenya juga memang harga turun menyesuaikan keadaan, juga tetap turun, cuman masih hasil dalam hitungan produktivitasnya gitu. Nah, mungkin untuk harga beda-beda di setiap kabupaten, kota ataupun di tempat-tempat lain, tapi ini budidaya ini sangat menjanjikan, juga bisa diinovasi di rumah. Semoga pertanian Indonesia semakin maju. Jayalah pertanian Indonesia.